dilihat tuh kesungguhannya. Walaupun sambil bekerja, sambil berdagang, sambil berusaha, ternyata himmah, semangat untuk belajar dan menuntut ilmunya gak kendor dia, tetap dia bekerja. Masya Allah. Biar kata hujan, haji apa lagi kira-kira? Iya, tetap haji. Ya, astagfirullah. Perlu itu semangat yang seperti itu. Nah, ini dikabarkan oleh pengarang, dituliskan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zannusi dalam kitab ini. Apa kata beliau? Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah, dan bahwasanya ya menjadi ahli fikih, memahami ilmu-ilmu fikih akan Abu Hanifah itu disebabkan di kasratil mutarahati wal mudzakarah, yaitu dengan banyaknya berdialog, banyaknya berdiskusi, fitukanihi hina kana bazzaza, di warung yang di tokonya ketika beliau sambil berdagang, yang ketika berdagang kain. Fa bihadza yu'lamu anna tahsilal ilma. Jadi dengan ini bisa disimpulkan katanya, anna tahsilal ilma, bahwasanya menuntut ilmu itu, ya ilmu fikih, baik ilmu yang lainnya maupun ilmu fikih, anna tahsilal ilmi wal fikhi, bahwasanya dapat didapatkan itu ilmu, yakni ilmu dan ilmu juga fikih itu bisa dilakukan itu iyajtami'u ma'al kasbi, sekalipun dia dalam keadaan bekerja, sekalipun dia dalam keadaan berusaha, baik itu dia bekerja ataupun dia berdagang, ternyata iyajtami'u ma'al kasbi, ilmu itu bisa didapatkan ketika kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, sekalipun dia dagang, artinya tidak mengganggu tuh. Dan ulama-ulama kita emang dagang banyak. Ya, dagang kain, itu dagang macam-macam ya, semua dagang. Ya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu dagang. Ulama-ulama kita banyak yang datang-datang itu semua. Masya Allah. Dia Abdurrahman Nabi kalau dia cerita tuh, ya, dia datang. Jadi kalau mau ngaji datang dulu. Datang dulu ngaji menuju apa di 9, udah dari subuh dia keluar, datang dulu, datang kain gitu. Ya. Kemudian udah waktunya dia tinggal dulu berangkat, ntar pulang dia ini lagi dagangan. Kalau ya Haji Muhammad Zawawi kalau mau ngaji itu ke Tanah Abang, Jamiatul Khair, udah dia berangkat pergi pagi dulu naik kereta turun di Mekah sana. Kemudian kan banyak orang nurunin apa namanya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu tuh di merah, misalnya diambil, ya dibayarin, dia dagangin dulu, udah baru dia berangkat ini apa namanya, belajar haji. Masya Allah, begitu. Yang dilihat tuh kesungguhannya, Allah nilai kesungguhannya, sehingga akhirnya Allah kasih kemudahan dalam menuntut ilmu. Makanya ilmu-ilmunya berkah. Kenapa? Karena dilandasi dengan ilmu. Kalau kagak ikhlas banget mah, kayak ini mah kalau itu ngaji apa kagak kira-kira? Iya. Tapi karena kesungguhannya, keikhlasan, dia korbankan waktu-waktunya itu, biarinnya apa-apa ngaji dulu, berusaha dulu supaya bisa, karena dia tahu untuk mendapat ilmu itu gak gampang, gak mudah, biayanya mahal, harus beli buku, harus beli kitab, harus beli ini, begitu kan? Itu makanya dilakukan kerja ya, walaupun harus mau kerjanya itu nungguin. Dulu ada orang main tenis lapangan tuh, ya kalau bolanya ini kan suka ada yang jagain kan, iya ada yang jagain, itu pungutin, dikumpulin lagi, tak dikasih, begitu lagi kejar bola ke sana. Itu yang dilakukan oleh Mu'allim Syafi'alani ya, sambil di waktu kosong itu dilakukan sama dia, dapat duit, dikasih upah untuk yang kayak begitu, dikumpulin, ya dia kumpulin, dia beli kitab, dia buat sedekah, buat guru, dan masya Allah, ya pantas kalau ilmunya pada apa? Berkah, manfaat, ilmu itu, masya Allah. Ya, jadi katanya fabihada, maka dengan ini, dengan lihat bagaimana Imam Abu Hanifah itu bisa mendapatkan ilmu, pemahaman ilmu fikih,
Ternyata beliau banyak bermuzakarah dan bermutaharah, banyak berdialog, berargumentasi, berdiskusi itu kepada kawan-kawannya fidukanihi di warungnya, di tokonya itu ketika dia sambil dagang. Ini katanya cukup menjadi dasar katanya anna tahsilal ilmi, bahwasanya akan mendapatkan ilmu itu wal fikhi, dan juga mendapatkan ilmu fikih itu ia juga mimmu ma'al kasbi, adalah dengan menghibur daripada belajarnya itu dengan usaha, ya. Jadi bisa, nggak ada alasan, berarti tetap bisa. Bagaimana tergantung kesungguhan orang itu. Wa kana Abu Hafsin al-Kabiru yaqtasibu wa yuqarrirul uluma. Begitu juga katanya adalah Imam Abu Hafs yang hebat itu, bekerja beliau sambil apa? Wa yuqarrirul uluma, bekerjanya sambil mengulang-ulang akan ilmu-ilmunya. Fa in kana la budda li thalibil ilmi minal kasbi, katanya. Jadi apabila ya jikalau adalah tidak boleh tidak itu bagi orang yang menuntut ilmu minal kasbi, daripada harus bekerja linafaqati iyalihi, dan juga untuk mencari nafkah buat keluarganya, wa ghairihi, dan lainnya, ya. Fal yaktasib, maka hendaklah dia harus berusaha, wal yuqarrir wala yaksal, dan juga harus mengembalikan itu, mengulang-ulang kembali pelajarannya, dan jangan bermalas-malasan. Itu cukup kan? Jadi satu semangat buat kita seharusnya untuk jangan jadi lemah. Semangat kita, kendor kita jadi tidak ngaji gara-gara kita dagang, gara-gara kita usaha, gara-gara kita bekerja. Enggak, jangan. Ini sudah banyak dikasihkan. Ternyata ilmu bisa kita dapatkan, ilmu bisa kita hasilkan. Anna tahsilal ilmi wal fikhi yajtami'u ma'al kasbi, walaupun berbarengan dengan usaha. Bisa nggak dapat? Bisa. Ternyata berbarengan dengan dagang, bisa tidak? Bisa. Tinggal bagaimana cara mengaturnya gitu, ya. Cara bagaimana cara kita mengatur waktunya dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kita bisa mendapatkan, dan justru yang mendapatkan pahala dan ganjaran lebih besar. Sebab katanya ada hadis di sana mengatakan inna izamal jaza ma'a izamil bala. Gitu loh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sana inna izamal bala, inna izamal jaza ma'a izamil jaza bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala dari Allah itu, besarnya ganjaran pahala Allah, besarnya sesungguhnya besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ma'al izamil balai, itu tergantung daripada besarnya ujian yang dia terima, yang dia lakukan, ya. Besarnya pahala dari Allah itu tergantung besarnya ujian yang dia lalui. Semakin besar ujiannya, maka semakin apa? Besar pula pahala dan ganjarannya. Beda ngaji di waktu terang sama di waktu ujian, beda kan? Beda. Pahalanya gedean yang mana? Ya tergantung juga sih. Tapi secara hakikatnya pasti lebih besar orang yang apa? Yang lebih besar daripada yang di waktu hujan. Iya, karena di waktu hujan tantangannya lebih berat, ujiannya lebih berat. Masya Allah, lebih berat. Yang begini, malam-malam begini hujannya begini, kira-kira yang enak apa ini? Iya, yang enak kalau tidur, kita yang enak. Nah, tapi kita lawan itu. Ujian itu, cobaan itu kita lawan. Nah, disitulah katanya inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan ganjaran Allah, maka idzamil bala, itu tergantung daripada besarnya ujian yang kita dapatkan. Semakin besar ujiannya, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan, ya. Diperlukan kesabaran kuat, kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan ibadah di waktu ujian yang begitu banyaknya, Masya Allah, ya.
Nah jadi begitu, wal falyahtazim fa in kana la budda li thalibil ilmi, maka ya bahwasanya adalah la budda li thalibil ilmi, tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu ya minal kasbi. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ya tetap dia harus kasbi, usaha, mau dagang kek, mau kerja kek, mau usaha apa saja ya, linafaqati iyalihi, untuk mendaftarkan istrinya, keluarganya ya, tidak ini wa ghairihi atau yang lainnya, harus buat kita yang menuntut ilmu. Falyatasib, maka hendaklah dia bekerja, berusaha, wal yuqarrir, dan juga bukan hanya bekerja tapi dia mengulang-ulang, wala yaksal, dan jangan bermalas-malasan katanya. Tentang nazom-nazomnya, apa namanya, kaidah-kaidah dari yang kita dapatkan itu, kadang-kadang kita gunting dulu, kita tulis, kita gunting. Kalau kita pakai motor, kita taruh tuh di inian, tempelin di apa namanya, di depan itu sepeda motornya, sepeda meternya itu kita tempelin itu, sambil jalan sambil kita ngapalin. Masya Allah, kayak begitu dulu kita ngapalin sambil jalan. Allahu Akbar ya. Kemudian jadi katanya falyaktazim, maka hendaklah dia harus bekerja. Kerja apa saja ya, tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada usaha yang hina di hadapan Allah, semuanya mulia di hadapan Allah ya, selama dia dicarinya itu dengan cara yang halal, dicarinya dengan cara yang Allah redha dengannya, selama itu. Jadi jangan kita pikir bahwa orang yang pakai dasi yang bintang 2 itu adalah mulia, itu enggak juga ya. Bisa jadi itu malah justru akan menjadi satu kehinaan buat diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan ibadah sholat. Ada dosa nggak bisa dihapus sama ibadah sholat, nggak bisa dihapus sama ibadah puasa, nggak bisa dihapus dengan ibadah haji. Berarti dosa itu besar apa kecil? Berarti besar. Ya, berarti dosa itu besar. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Inna minazunubi zunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, zunuban, ada satu dosa yang sangat besar, la yukaffiruha bisolah, di mana dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, wala saum, juga dengan puasa, wala haji, dan juga dengan haji, wala umrah, sekalipun juga dengan umrah. Dosa itu tidak dihapus, tidak bisa dihapus dengan itu. Tapi dosa itu walakinna, akan tetapi dosa itu bisa dihapus dengan letih dan lelahnya dia mencari nafkah, banting tulang, peras kelingnya, kasar tangannya, hitam kulitnya ya, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadikan sebab dihapuskan dosa-dosa kita dengan cara yang seperti itu. Jadi tidak ada yang hina, semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa li sahihil badani wal aqli ya uzrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquhi fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf wa lam ya'nahu zalika min at-tafaqquhi. Nah, kemudian katanya walaisa li sahihil badani wal aqli uzrun fi tarki ta'allumi, tidak ada alasan li sahihil badani wal aqli, bagi orang yang sehat badannya, bagi orang yang sehat akalnya, uzrun, satu alasan fitar kita alumi wa tafaqquhi, di dalam meninggalkan belajar ilmu dan juga belajar ilmu fikih. Paham tuh? Tidak ada alasannya bagi orang yang sehat, bagi orang yang sehat badannya, bagi orang yang sehat akalnya, lahir batinnya sehat. Tidak ada alasan bagi orang itu uzrun, satu alasan fitar kita alumi wa tafaqquhi, untuk meninggalkan belajar ilmu agama dan ilmu fikih. Gak ada alasan tuh. Kalau selama badannya apa? Sehat, badannya sehat, akalnya sehat, apalagi duitnya banyak gitu. Gak ada alasan tuh buat orang yang seperti itu, katanya fitar kita alumi wa tafaqquhi, untuk meninggalkan belajar ilmu agama dan juga ilmu fikih. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf, karena tidak ada orang yang lebih susah hidupnya
Yang melarang pada saat itu kata Imam Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuzi adalah afqara min Abi Yusufah, yang lebih fakir daripada kehidupannya Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf ini orangnya orang susah, tapi ternyata kok dia bisa jadi ulama besar, kok dia bisa menguasai ilmu-ilmu agama, dia bisa memahami ilmu-ilmu fikih yang begitu luar biasa. Padahal kalau bicara miskin, dia orang yang apa? Orang yang miskin. Di sini dibilang la yakunu afqara min Abi Yusuf. Afqara itu isim tafdil. Ya, artinya tidak ada orang yang lebih fakir hidupnya, lebih susah hidupnya dan Abu Yusuf. Tapi kok bisa? Karena ada walam yamna'hu dzalika minat tafaqquhi. Tetapi hal yang itu, kefakirannya, kesusahannya tidak menjadikan sebab dia mencegah dia untuk menuntut ilmu. Enggak. Usaha tetap jalan. Ya, usahanya tetap jalan, kerjanya tetap jalan, dagangnya tetap jalan. Itu dia lakukan semuanya, tapi dia tetap juga punya waktu untuk dia menuntut ilmu, belajar. Masya Allah, Masya Allah. Begitu seriusnya orang-orang terdahulu untuk mendapatkan daripada ilmu-ilmunya. Ya, jadi gak ada alasannya tuh. Badannya sehat, akalnya sehat, ya, semuanya ada, motor ada, semuanya ada. Dagang ada kayak begitu. Makanya betul tetap ini kita bisa hadir pengajian begini. Kalau boleh sujud syukur dan ibadah, karena ini nikmat luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Allah benar-benar sayang orang. Allah ini sayang, digiring kita ke sini. Kalau bicara capek, Allah tahu gak kita capek? Hah? Ya iyalah. Masa iya dong? Allah tahu kita capek kerja, capek usaha, capek dagang, capek nganggur. Nganggur capek gak? Capek juga. Masya Allah, Masya Allah. Bukankah tahu, Allah tahu capek kita ini itu dalam mudah. Allah tahu hujan, Allah segala macam, tapi karena Allah sayang, Allah giring kita ke sini. Allah giring kita. Kalau bicara sehat, banyak yang sehat, banyak yang ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi walam yang na'hu zalika minat tafaqquhi. Tapi itu semua tidak mencegah dia untuk tetap menuntut ilmu. Bicara susah, tidak ada orang yang lebih susah dibandingkan Abu Yusuf, kata beliau. Dia kata mu'alim ini kita, Masya Allah, kata pengarang kita. Seharusnya kita ambil pelajarannya kayak begitu. Faman kana lahu malun kasirun fa ni'mal malu salihu lirrajuli salih. Faman kana lahu malun, ya, maka barang siapa, kata, yang adalah badannya itu harta kasirun, harta yang banyak, itu fa ni'mal malu, maka harta yang sebaik-baiknya harta itu, ya, adalah al-malu salihu lirrajuli salih. Itu dimiliki oleh orang-orang yang baik. Itu sebaik-baiknya nikmat, sebaik-baiknya harta yang paling berharga adalah dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Karena dia bisa memanfaatkan daripada nikmat yang Allah berikan itu, dia gak sia-siain. Dia gak sia-siakan itu harta yang diberikan sama dia. Allah titipkan kepada dia, dia gak sia-siain, dia manfaatin. Ya, manfaatnya harta adalah manfaat yang buat apa? Buat kebaikan kepada jalan Allah. Ya, itu manfaatnya. Jangan sampai nanti kita punya harta di dunia berlimpah ruah, kita banyaknya bukan main, rumah kita sampai berlantai 2, 3, besar, megah, punya mobil, punya ini, punya itu, semuanya kita. Tapi nanti ketika kita meninggal dunia, masuk kita ke alam kubur, dibangkitkan nanti kita di alam yaumul ba'si, pada hari kebangkitan. Masya Allah, di situ kita menjadi orang yang paling termiskin ternyata, saudara. Kita cari-cari itu, nanti kan katanya orang yang dibangkitkan itu dari alam kubur, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya ketika dibangkitkan yang dia cari adalah apa? Harta dia. Mali,
ngamali hartaku, mana ya hartaku? Rumah saya mana ya? Rumah saya ya, yang gede-gede banget itu mana? Semuanya. Mobil saya mana dicari, ternyata nggak ada semua. Rumah yang dulu dia miliki ternyata sudah hilang, ya, dijual sama anak-anaknya. Mobilnya, motornya, semuanya, baju-bajunya nggak ada. Ternyata dia menjadi orang yang termiskin. Dia lihat kita di situ, lah dia enak amat itu. Kan dulu dia susah banget di dunia. Rumahnya susah, mobilnya kagak punya, kayaan buat. Sekarang enak amat dia. Punya punya pada ya, dia punya motor, dia punya enak amat. Dia dulu susahnya sekarang di sana. Kenapa? Karena kita dulu memanfaatkan harta yang Allah berikan itu. Kita taruh di masjid, kita taruh di musola, anak yatim kita kasih, walaupun gak banyak kita kasih, tapi kepedulian kita itu yang menjadi catatan luar biasa nanti yaumul qiyamah. Insya Allah nanti itu baru kita dapatkan itu. Bukan ini, ya bukan. Kan di sini demi Allah, di sini nggak ada. Nanti di sana yang kita isi itu kotak-kotak itu, yang kita isi, kita bantukan orang itu. Insya Allah itu nanti baru kita terasa. Balasannya bukan di sini, balasannya di mana? Di akhirat. Dunia darul amal, laisa darul jaza. Dunia itu tempatnya beramal, bukan tempat minta apa? Balasan. Jangan minta balasan di sini. Minta balasannya nanti di akhirat. Karena al-akhiratu darul jaza, laisa darul amal. Akhirat itu tempatnya mendapatkan balasan, bukan tempatnya beramal. Jadi di akhirat udah nggak ada lagi amal. Jangan ngomongin haji di sono, jangan ngomongin sembahyang, jangan ngomongin sedekah, jangan ngomongin baca Quran. Bukan tempatnya. Di sono tempatnya mendapatkan apa? Balasan-balasan. Nih nanti di sono terasa. Makanya betapa digambarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan saat ini orang-orang yang ada di dalam kubur, yang saat ini berada di dalam kubur, mereka berteriak minta kepada Allah, keluarkan kami dari alam kubur ya Allah, kasih kesempatan kami sesaat saja, kami pengen sholat ya Allah, kami pengen ngaji, kami pengen sedekah, kami pengen ibadah, tolong keluarkan kami. Gak kuat dia dengan penderitaan yang dia alami di dalam kubur. Padahal kubur bukan nanti yaumul ba'ats. Ini baru persiapan dalam kubur. Tempat pertama akhirat itu adanya di mana? Alam kubur. Kata Nabi, al-qabru awwalul manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah tempat yang pertama di antara tempat-tempat yang ada di akhirat. Nah, karena dia tempat yang pertama, tempat akhirat, berarti hukum akhirat sudah berlaku di dalam kubur. Balasan-balasan sudah bisa kita rasakan di situ. Capek letihnya kita ngaji, ntar baru terasa di mana? Di kubur kita. Belum kita dapetin di sono, di kubur terasa enak. Alhamdulillah, gua nggak kegelapan. Untung gua sembahyang dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat yang gua kerjain jadi lampu di dalam kubur gua. Alhamdulillah. Kira-kira kita ternyata gua nggak pernah panas, walaupun katanya sumpah tuh kuburan, ternyata enggak. Kuburan gua terang, kuburan gua sejuk. Kenapa? Ada yang namanya sedekah kita keluarkan. Itu yang akan jadi aset kita nanti. Ternyata kuburan kita luas, tidak sempit. Kata orang sempit. Kenapa? Karena pernah berpuasa di bulan Ramadan. Kita puasa Senin Kamis. Karena puasa yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan menjadi luaslah alam kubur kita. Insya Allah. Udah terang. Yang bikin terang kuburan kita apaan? Yang bikin terang? Sholat. Yang bikin sejuk? Sholat. Yang bikin luas? Puasa kita. Ya Allah, udah terang, udah luas, indah, cakep, ada tamannya. Enak kan? Apa yang bikin taman ini? Tadi taman kita indah nanti di sana.
hadir ke majelis ilmu, baru kita di sana ya. Jadi oleh karena itu harta yang bermanfaat itu, harta yang paling terbaik banyak berguna adalah manakala harta itu dipegang bagi orang-orang yang baik. Dia bisa menempatkan harta itu pada tempatnya, nggak lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka dia bersalurkan di jalannya Allah redha insya Allah. Banyak orang itu ada dapat dari yang baik, kemudian dia bisa keluarin kepada yang baik. Dapatnya dari yang baik, keluarinnya juga baik. Tapi banyak juga orang dapatnya dari perkara yang baik, dikeluarinnya tidak baik. Ada nggak? Dapatnya baik, tapi keluarinnya nggak baik. Dapat tuh capek-capek dagang, banting tulang, peras keringat, kerja pagi, siang, sore, malam, masya Allah luar biasa, dapat gaji, dapat untung. Akhirnya dia gunain main judi, main ini itu. Dapatnya dari yang halal, keluarinnya nggak baik. Tapi ada juga dapat dari yang tidak baik, keluarinnya baik. Dapatnya nggak baik, tembus tempat angkat. Gitu. Bantuan anak yatim, sodako buat masjid, ada nggak? Ada juga yang begitu. Ya, orang korupsi ini itu, masya Allah. Makanya ada orang-orang tuh yang begitu kekehnya dia, begitu dia menjaga ikhtiar, dia bangun pondok pesantren, dia bukan yang nggak suzon sama pejabat. Dia tak silakan kalau yang lain, tapi pondok pesantren saya haramkan untuk mendapatkan bantuan dari mereka. Begitu dia, subhanallah. Kenapa dia haramkan itu? Ini hanya bentuk ikhtiar. Kalau yang lain terserah, saya bukan yang melarang. Silakan kalau yang lain, tapi khusus buat pondok pesantren saya haramkan itu untuk mendapatkan bantuan daripada mereka. Kenapa? Saya nggak tahu dari mana datangnya itu uangnya. Paham maksudnya? Jangan sampai ini masuk kepada barang-barang yang jangankan lagi yang haram, yang subhat saja mereka tidak mau. Begitu ulama-ulama yang yang lurus, hati-hati namanya. Itu namanya ikhtiar. Agak main langsung main ini aja. Ya, nggak taunya dari konsorsium 303. Tahu nggak konsorsium 303? Ya Allah, nggak tahunya dari dia, bos judi online dikirimin ke kita ini, kita mau bangga aja, seneng aja, nggak tahunya begitu. Pantas banget itu, santri kok susah amat ngapalnya ini bebel banget rawannya. Apa ya itu? Walatal bisul haqqa bil batil, jangan kamu campurkan yang hak itu dengan yang hak. Masya Allah, berat untuk yang begitu, jarang. Ya, sekarang kalau mau cepet, ya udah terima aja. Yang penting bangunan berdiri, ya begitu. Keikhtiatan kita ini yang perlu kita jaga. Itulah yang dilakukan. Makanya, faman kana lahu malu katsirun, ya barang siapa yang adalah padanya itu harta yang banyak, fa ni'mal malu shalihu lirrajulis salih. Manakala harta yang banyak itu dipegang oleh orang yang soleh, pasti dikeluarkannya juga pada jalan-jalan baik apa yang jelek. Pasti yang baik, pasti yang baik dikeluarkan. Itulah baik-baik harta tersebut. Wakila lil alim, dan ada seorang alim ditanya katanya, bima adraktal ilma. Nah, ada seorang alim ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Tuhan, mohon maaf Tuan Guru, dengan sebab apa Tuhan bisa menguasai ilmu seperti ini? Kok kelihatannya Tuhan ini Masya Allah, ilmu ini yang pintar, ilmu yang pintar segala macam. Bima adraktal ilma, dengan sebab apa kata? Apa? Kata orang alim itu, bi'a bin ghaniyin. Sebabnya karena bapak saya orang kaya. Sebabnya karena bapaknya orang kaya. Gitu. Li'annahu yasta'ni'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Gitu kata. Ya,
Sebab seorang ayah yang kaya itu dengan kekayaannya dia li'annahu yastami'u bihi ahlal ilmi wal fadli, dia banyak melakukan amal-amal kebaikan terhadap ahli-ahli ilmu dan juga daripada keutamaan-keutamaannya. Masya Allah, ente bisa jadi begini, babaannya kaya, alhamdulillah. Itu kontrakan ada 230 pintu. Babaannya kaya, makanya dia kadang mau kaya, akhirnya apa katanya? Li'annahu yastami'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Dengan sebab kekayaan yang orang tua Anda punya, Anda bisa menambah kebaikan-kebaikan baik diri Anda, begitu juga buat ahli. Subhanallah. Dengan duit yang banyak, alhamdulillah bisa belajar, bukan hanya di kampung. Saya bisa ke pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, saya bisa belajar ke negeri lain. Ya, kita berangkat pergi ke Mekah, berangkat kita belajar di Yaman, berangkat di Mesir, karena duitnya banyak, karena bapaknya kaya. Tuh, jadi bisa begitu. Saya bisa bersedekah dengan uang itu, bisa berbuat kebaikan kepada siapa? Ahlal ilmi, kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Saya berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan kepada para ulama punya nilai yang besar. Keberkahan bukan hanya dapat pahala, tapi keberkahan dapat, doa dapat, kemanfaatan dari mereka. Itu yang dilakukan oleh mereka. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena kata dia berbuat kebaikan itu bisa menyebabkan ziyadatil ilmi, bertambahnya ilmu. Dengan berbuat kebaikan itu insya Allah akan menyebabkan bertambahnya apa? Ilmu. Ya, dengan bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilmi, karena sesungguhnya tanda rasa syukur berbuat kebaikannya itu ketika dia bersedekah, ketika dia berbuat kebaikan, sebagai tanda rasa syukurnya ala nikmatil akli wal ilmi, ya, untuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat akal dan nikmat ilmu. Wa annahu sababu ziyadah, dan itulah sebabnya yang bersyukur itu bisa menambahkan daripada ilmu yang dia dapetin. Kan syukur itu akan ditambahin nikmatnya oleh Allah kalau dia makanya ada kalimat ini, hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha wa afdalu doa alhamdulillah. Ada hadis di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Jalaluddin bin Abu Rahman Abu Bakar As-Suyuti, beliau tuliskan afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Yang paling afdal, sebaik-baiknya zikir itu adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Itu kalimat yang paling terbaik. Kenapa? Li'annahu kalimatut tauhid. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Masya Allah. Dengan kalimat lain itu yang paling terbaik dalam berzikir la ilaha illallah. Tuh. Dengan sebab kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan angkat derajatmu, dikuatkan imanmu, kata di sini. Di dunia kamu akan mendapat ketenangan. Kenapa? Karena la ilaha illallah kalimatut tauhid di dunia. Nanti di akhirat engkau akan mendapatkan cahaya yang luar biasa, kata. Subhanallah. Nih kita terang begini enak, tapi nanti yaumul kiamah dibangkitkan kita dari alam kubur, keadaannya begitu gelap yang amat sangat menakutkan pada saat itu. Tapi kata Nabi, man qala la ilaha man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca dia setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, barang siapa yang membaca setiap harinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali saja dia baca, maka nanti dibangkitkan dia dari alam kuburnya. Pada saat itu wa wajhuhu kan badri, akan menjadi terang benderang seperti cahaya bulan purnama nanti di sana. Ketika dibangkitin orang pada kegelapan, kita juga terang. Kenapa? Karena menerangi dia itu la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali kita baca? 100 kali kita baca dalam satu hari. Maka Allah janji, Nabi Muhammad menjanjikan itu. Tapi kalimat afdhalu doa alhamdulillah. Kalau afdhalu zikri tadi kalimat apa? La ilaha illallah. Wa afdhalul doa, dan sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya doa kalimat alhamdulillah. Terus paling baik yang namanya doa itu. Yang namanya doa itu adalah apa? Permohonan, ya, permintaan, itu yang namanya doa. Jadi doa itu adalah permintaan, munajat, permohonan, doa. Nah, di dalam doa kita bermohon kepada Allah. Allah akan memberikan kita manakala kita bersyukur. Manakala kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kita. Karena Allah pernah berjanji dalam Al-Quran, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Ya, jikalau kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat. Nah, makanya dalam doa itu yang paling afdal adalah alhamdulillah. Berarti kalau alhamdulillah itu menandakan orang itu bersyukur atau tidak? Hah? Bersyukur. Makanya diawali dengan kata alhamdulillah. Karena dia sudah bersyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan dia, yaitu Allah akan kabulkan permohonannya. Paham gak itu maksudnya? Itulah makna afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia kalimat tauhid. Tapi sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya permohonan adalah alhamdulillah. Kenapa? Supaya kamu dikabulkan itu doa. Syukuri, maka Allah akan tambahkan apa yang kamu mau. Allah akan berikan apa yang kamu mau, yaitu dengan ucapan alhamdulillah, subhanallah. Nah, fa innahu sababu ziyadatil ilmi li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi. Karena bahwasanya berbuat kebaikan itu kepada ahli ilmi, berbuat sedekah kepada guru, kepada ulama, para ahli-ahli ilmu, ya, dan juga keutamaannya itu fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena sesungguhnya itu akan menyebabkan bertambahnya apa? Ilmu. Li'annahu syukrun, karena bahwasanya hal yang seperti itu adalah tanda syukur ala nikmatil aqli wal ilmi, ya. Wa annahu sababu ziyadah, dan bahwasanya itu pun jadi penyebab bertambahnya ilmu, ya, dengan mengucapkan syukur tuh tadi. Maka disuruh kita untuk berbuat kebaikan, ya, kepada bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar bersungguh-sungguh, tapi juga kita tadi disuruh untuk memperbanyak diskusi, memperbanyak berdialog, bertukar pikiran tentang ilmu. Kemudian juga kita dianjurkan supaya mendapatkan kemudahan ilmu. Juga kalau kita punya rezeki adalah kita ngapain? Bersedekah. Karena dengan sedekah itu akan menambahkan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dengan sebab apa tuh tadi? Sedekah. Ya, dengan sebab sedekah, fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena sesungguhnya dengan hal yang seperti itu bisa menjadi sebab bertambahnya ilmu. Tuh, dengan kita bersedekah, makanya ada hadis, mana qasamalun min sadaqatin bal yasda berapa kali Nabi bilang? 3 kali. Mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, bahkan bertambah akan bertambah tuh, ya. Sedekahnya kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Cuman memang di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, beliau menuliskan tuh di situ tuh, ya, satu perkataan dari seorang ulama bernama Imam Suyuti. Imam Suyuti pernah memberikan gambaran, katanya sedekah itu mempunyai 5 faedah. Ya, sedekah yang dikeluarkan ada kelasnya. Allah akan lipat gandakan sedekah menjadi 10 kali lipat. Sedekah nih
Allah akan lipat gandakan itu sedekah 10 kali lipat, manakala sedekah itu diberikan kepada orang yang sehat walafiat tapi miskin. Paham kan? Ya, ada orang maaf ucap nih, ada tukang minta-minta datang ke kita, badannya sehat kan? Badannya sehat kan? Sehat. Tapi karena dia lemah, karena dia miskin, kita kasih itu sama dia. Nah, katanya kita sedekah sama orang yang seperti itu, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Yang kedua, Allah akan lipat gandakan sedekah kita menjadi 100 kali lipat. Buat siapa? Kalau kita sedekah, buat orang yang cacat. Ya. Bukan ini 90.000 kali lipat. Tadi kan 10, ini 90.000 buat orang yang cacat, buta matanya, tapi miskin, lemah. Nah, kalau tadi orang yang badannya ya, dikasih 10 kali lipat. Tapi buat orang yang seperti itu, ya, Allah kali kasih 90 kali lipat sedekah untuk orang yang cacat tapi miskin, lemah. Yang ketiga, kata Imam Suyuti, dituliskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, adalah sedekah yang pahalanya 900 kali lipat. Pertama 10 kali lipat buat orang yang sehat walafiat tapi miskin. Yang kedua, Allah lipat gandakan 90 kali lipat sedekahnya itu buat orang yang bersedekah kepada orang miskin dan cacat. Ya. Yang ketiga, katanya sedekah itu Allah akan lipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Buat siapa? Kita sedekahkan untuk kerabat kita, saudara kita yang miskin, yang lemah, ada encik-encik kita. Paham tuh maksudnya? Ya. Ada kerabat kita yang susah, kita sedekahin sama dia, maka kita mendapatkan 900 kali lipat. Itu lebih tinggi nilainya daripada kita bersedekah sama orang yang cacat tadi. Tadi. Orang yang kita sedekah sama orang yang cacat lebih tinggi nilainya dibandingkan sama orang yang sehat tapi miskin. Paham gitu ya? Tapi ada lagi yang keempat, katanya Allah akan berikan kepada dia sedekahnya mempunyai nilai sampai 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat buat siapa? Kata Imam Suyuti, buat sedekah. Kalau tadi sedekahnya buat kerabat kita, 900 kali lipat buat kerabat kita nih, kerabat, paham kerabatnya? Encik kita, saudara-saudara kita yang dulur kita yang lebih dekat hubungannya, tapi dia susah, itu kita sedekah sama dia, Allah kasih 900 kali lipat Allah berikan. Tapi ada, kata Imam Suyuti, yang keempat, Allah akan lipat gandakan sedekah itu sampai 100.000 kali lipat ketika engkau bersedekah. Buat siapa? Buat kedua orang tuamu yang susah. Ketika engkau bersedekah buat ayahmu, ibumu, ya, kita berikan sedekah kepada dia, Allah lipat gandakan itu nilainya menjadi 100.000 kali lipat. Tapi ada yang lebih tinggi, kata Imam Suyuti. Ini yang berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu Allah akan lipat gandakan nilainya menjadi 900.000 kali lipat sedekahnya ketika kita bersedekah kepada para ahli ilmu, para guru, para ahli-ahli fikih. Allah akan lipat gandakan itu semua menjadi yang tertinggi 900.000 kali Allah berikan kepada dia ganjarannya. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan ulama itulah kita jadi bisa berbakti sama orang tua. Gara-gara ulama kita jadi bisa sholat. Gara-gara ulama kita bisa mengerti mana yang halal, mana yang haram. Gara-gara ulama kita bisa kenal Allah, kita bisa kenal Rasulullah. Karena sebabnya adalah ulama. Maka ketika kita berbuat kepadanya, itu fa'innahu sababu ziyadatil ilmi, dan itu bisa menjadikan sebab dia menambahkan mendapatkan ilmu katanya. Ya, Masya Allah. Qala Abu Hanifah, ya, ditanya
Abu Hanifah berkata, ini Abu Hanifah apa katanya? Innama adrakul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri. Sesungguhnya aku memperoleh ilmu itu adalah dengan banyak memuji dan berbilhamdillah, memuji bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama fahimtu wa wufiqtu ala fiqhi wa hikmatin. Ketika ya setiap aku mendapatkan pemahaman, aku bisa menguasai ilmu fikih dan hikmah, maka aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aku mengucapkan fakultu, maka aku mengucapkan ketika aku mendapatkan ilmu yang baru, ketika aku menambah ilmu yang baru, fakultu, maka aku ucapkan alhamdulillahi taala, ya, maka aku mengucapkan alhamdulillah, ya, fa'asdada ilmi, lalu dengan ucapan alhamdulillah maka bertambahlah ilmu kepadaku, karena aku sudah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah tambahkan lagi ilmuku. Makanya selesai ngaji kita baca apa? Alhamdulillah. Itu tandanya kita bersyukur. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat itu, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu, insya Allah, ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim